mendukung tugas yang saya berikan pada beberapa hari yang lalu. Tugas kelas menginformasikan kepada semua mahasiswa yang lain terkait tugas-tugas yang telah diberikan ya, supaya semua terdistribusi dengan baik. Oke, sebenarnya pembahasan yang itu adalah mengenai rancangan penelitian, akan tetapi akan berlama-lama membahas tentang rancangan penelitian. Justru saya akan sharing tentang penggunaan manajemen referensi, yaitu Mendeley, yang akan mendukung nanti penyusunan latar belakang maupun tugas yang saya berikan pada minggu lalu. Jadi sudah bisa dipraktekkan dan digunakan nanti yang manajemen referensi itu. Oke, selanjutnya kita langsung saja masuk ke sedikit membahas rancangan penelitian, yaitu pokok bahasan pada pertemuan ketiga mata kuliah metode penelitian. Jadi rancangan penelitian itu adalah kerangka atau sketsa yang didesain oleh peneliti sebagai rencana penelitian atau research plan. Ada pula yang menyebutkan bahwa rancangan penelitian itu disebut juga sebagai desain atau kerangka spesifik yang didesain oleh peneliti, di mana di dalam rancangan itu menggambarkan rencana proses penelitian secara keseluruhan. Ada yang tahu tidak? Ada yang masih ingat tidak Bapak Ibu? Contoh dari salah satu bagian dari rancangan penelitian. Tentu kita semua sudah melakukan atau sudah pernah mempraktekkan beberapa poin-poin dari rancangan penelitian pada saat menyusun skripsi S1 kemarin, Bapak Ibu. Masih ada yang ingat contoh dari rancangan penelitian yang pernah kita buat? Halo, suara saya kedengaran? Kedengaran, Bu, kedengaran. Ya, masih ada yang ingat tidak contoh dari rancangan penelitian Bapak Ibu? Kita hanya mereview ini, merefresh kembali apa yang sudah pernah semua kita lakukan sebelumnya. Ada yang ingat atau sudah tidak ingat sama? Coba saya, Bu. Ya, silakan Bu Johor. Kerangka. Kalau menurut saya, Ibu, rancangan penelitian itu adalah seperti sistematika penelitian kita atau rancangan penelitian kita yang seperti contohnya misalkan mulai dari judulnya, terus rumusan masalah, hipotesis yang digunakan, dan seterusnya. Oke. Kalau menurut saya seperti itu. Ya, betul Bu Johora, dari yang Ibu Johora tadi sampaikan itu adalah rancangan penelitian yang sudah memuat secara keseluruhannya desain dari penelitian yang akan dilakukan. Alur. Rancangan dalam arti sempit itu meliputi proses pengumpulan dan analisis data dalam arti sempitnya, tetapi dalam arti luas kembali lagi ke yang pertama tadi, bahwa meliputi keseluruhan proses penelitian dari perencanaan sampai pada penyusunan pelaporan. Kerangka atau sketsa rancangan penelitian yang umum digunakan mencakup ada judul penelitian, ada rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, ada tinjauan kepustakaan atau literatur, ada hipotesis, ada populasi dan sampel, partisipan atau subjek penelitian, ada metode pengumpulan data, metode analisis data, dan penulisan laporan. Kalau misalnya kita bawa di sistematika penulisan skripsi atau tesis itu biasa dibagi-bagi dalam beberapa bab ya. Biasa bab 1 ada pendahuluan, ada judul, rumusan masalah, ada tujuan dan manfaat, serta ada tinjauan kepustakaan. Tetapi ada juga studi referensi atau kajian penelitian terdahulu, itu ada juga yang memasukkan ke dalam bab 2.
Jadi dalam bab 2 bisa dimasukkan tinjauan kepustakaan, bisa dibuat di dalam bentuk deskripsi, poin-poin, atau bisa juga dibuat dalam bentuk matriks penelitian. Hipotesis itu biasanya pada rumusan, pada pendahuluan, pada latar belakang itu sudah memuat hipotesis di situ. Kemudian pada bab 2 ada tinjauan kepustakaan biasanya ya, bab 2. Kemudian bab 3 biasanya memuat metode pengumpulan data. Metode-metode apa saja yang akan dilakukan dalam penelitian. Kemudian di dalam bab 4 ada analisis dan pembahasan data. Kemudian yang terakhir pelaporan. Kita lihat coba satu-satu. Oh, pada judul penelitian. Judul merupakan representasi paling singkat dari keseluruhan substansi penelitian. Jadi seorang pembaca jika ingin mengetahui substansi atau isi daripada keseluruhan dari suatu jurnal ataupun tulisan ilmiah yang lain, itu cukup melihat judulnya, itu sudah kita bisa menyimpulkan bahwa tulisan ini intisarinya seperti ini. Maka disebutkan bahwa judul merupakan representasi paling singkat dari keseluruhan substansi dan penelitian. Yang kedua itu bisa kita lihat dari abstrak dan kesimpulan. Kemudian pembuatan judul tidak harus di awal ya. Saya pribadi, saya contohnya dalam menulis penelitian maupun menulis sebuah buku itu, kadang judulnya masih kosong, atau bisa juga diisi sementara dengan judul sementara. Kadang pada saat proses penulisan secara keseluruhan itu sudah selesai, kadangkala judul itu masih bisa berubah atau masih bisa diubah kembali, ya, menyesuaikan kembali. Tapi penting juga judul-judul atau judul sementara itu penting juga untuk dicantumkan, karena sebagai gambaran untuk kita menyusun isi-isi daripada penelitian atau penulisan selanjutnya. Sebenarnya ada beberapa tips membuat judul penelitian yang baik, seperti terjangkau oleh kemampuan peneliti. Jadi judul itu tidak usah terlalu meluas, jangan sampai penelitian yang akan Bapak Ibu lakukan itu memakan waktu yang sangat lama dan sangat panjang sehingga tidak sesuai dengan masa studi. Misalnya kan disesuaikan dengan masa studi S2 itu 2 tahun kan minimal, kalau saya tidak salah 2 tahun. Jadi disesuaikanlah judul yang bisa dilakukan penelitiannya itu tidak usah terlalu meluas supaya bisa memungkinkan selesai tepat waktu. Kemudian menarik minat pembaca, menggugah rasa penasaran, pembaca relevan dengan isi dan seterusnya. Kemudian yang tidak kalah penting sesuai dengan peminatan masing-masingnya. Jadi judul penelitian yang diangkat itu harus sesuai dengan bidang pekerjaan atau peminatan masing-masing mahasiswa. Itu sangat penting untuk memberikan motivasi penyelesaian penulisan yang akan dilakukan. Kemudian rumusan masalah. Rumusan masalah adalah kasus yang ingin diteliti. Jadi rumusan masalah sering disebut pula pertanyaan penelitian. Makanya kalau kita lihat rumusan masalah itu kebanyakan bagaimana, seperti apa, berapa, dan lain-lain sebagainya. Karena pada intinya rumusan masalah itu adalah kasus yang ingin diteliti yang bisa saja dibuat dalam bentuk pertanyaan, baik dalam bentuk deskripsi ataupun dalam bentuk poin-poin. Dalam menyusun rumusan masalah, peneliti biasanya mempertanyakan suatu fenomena dan mendefinisikan fenomena tersebut sebagai suatu masalah. Jadi harus ada masalah ya yang digambarkan dalam rumusan itu. Makanya kemarin pertemuan sebelumnya itu judul penelitian yang coba Pak Syahrir ajukan atau yang coba Pak Syahrir angkat itu, saya minta untuk dipertimbangkan kembali karena saya bertanya masalahnya apa di sana, ya kan? Karena sulit, jangankan judul untuk masuk di rumusan masalah pun, tetap kita akan kembali ke pertanyaan tersebut bahwa masalahnya apa? Karena masalah itu nanti yang akan dituangkan dalam bentuk rumusan permasalahan. Seperti itu. Kemudian tujuan dan manfaat penelitian. Tujuan penelitian itu adalah menjawab rumusan masalah. Contohnya kalau dalam rumusan masalah, bagaimana mengetahui nilai karakteristik marsal. Maka pada tujuannya mengetahui nilai karakteristik marsal. Jadi
berkaitan antara tujuan dengan rumusan. Jadi untuk mengetahui apakah sudah sesuai antara tujuan dengan rumusan, kita kembali lagi melihat bahwa membuat tujuan dan manfaat penelitian, tinggal melihat kembali rumusan masalahnya. Jika sudah sesuai, maka tujuan yang dituliskan itu sudah benar. Demikian juga dengan kesimpulan Bapak Ibu. Jadi kesimpulan itu adalah jawaban dari rumusan permasalahan. Jadi kalau rumusannya ada dua, rumusan masalahnya ada dua, maka kesimpulannya juga ada dua, karena pada prinsipnya kesimpulan itu menjawab apa yang ada di rumusan permasalahan. Kemudian tinjauan kepustakaan. Tinjauan kepustakaan biasa disebut pula studi literatur. Pada kerangka ini pembaca mencari, membaca review, bacaan yang relevan atau berkaitan erat atau mirip-mirip, mempunyai kemiripan dengan topik penelitian. Tak jarang literatur yang relevan itu banyak jumlahnya. Jadi pada saat kita mencoba mencari referensi di Google, kita ketikkan judul penelitian, Bapak Ibu, itu akan muncul banyak sekali artikel ya, jurnal, buku, dan lain sebagainya. Maka silakan Bapak Ibu memilih dan memilah yang mana yang paling mendekati, yang paling mirip dengan penelitian Bapak Ibu, karena tujuan daripada referensi atau literatur itu nanti membantu kita, memandu kita dalam melakukan penelitian maupun penulisan penelitian Bapak Ibu. Literatur yang digunakan diupayakan 5 tahun terakhir ya. Jadi diupayakan literatur atau referensi yang terbaru yang digunakan. Karena dikhawatirkan jika menggunakan literatur yang lama, maka hipotesa yang akan muncul itu ditakutkan sudah ada hasil penelitian yang terbaru lagi. Seperti itu. Tapi tidak jarang pula literatur yang dicari itu langka. Jadi kadangkala ada suatu penelitian, memang dilakukan suatu metode atau cara ataupun formulasi yang digunakan itu memang masih jarang orang yang menggunakan. Contoh, pada saat saya menyusun disertasi, penelitian saya itu menggunakan satu bahan permaja, itu masih sangat jarang digunakan. Jadi referensi-referensi yang saya baca itu hampir plus minus dengan tahun kelahiran saya. Sekitar 85, yang saya temukan referensi 85, paling terbaru itu 90-an. Maka itu tidak apa-apa jika Bapak Ibu menemukan kendala seperti itu tidak jadi permasalahan ya. Ditulis saja nanti bahwa pembaca bisa menuliskan di proposal nantinya bahwa studi tentang topik yang dibahas itu masih sedikit. Dibuktikan dengan minimnya literatur. Itu boleh saja diberikan keterangan nanti seperti itu. Kemudian hipotesis diperlukan jika penelitian yang Bapak Ibu lakukan itu menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Itu bisa saja menggunakan hipotesis. Jadi hipotesis dirumuskan dari hubungan antara dua variabel atau lebih yang menjadi kesimpulan sementara dan perlu diuji. Misalnya pada latar belakang. Ada dua artikel yang relevan. Biasanya hipotesis itu diambil berdasarkan literatur yang paling relevan dengan penelitian Bapak Ibu. Contohnya, saya membaca satu referensi jurnal yang menyebutkan bahwa pada saat menggunakan terlalu banyak agregat kasar pada campuran aspal akan melemahkan kinerja dari campuran itu. Contoh satu ya, satu referensi yang satu. Sementara di referensi yang kedua mengatakan bahwa ada satu jenis campuran aspal yang menggunakan sedikit agregat kasar, yaitu dengan menggunakan spesifikasi aspal berongga. Nah, itu bisa dipadukan sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mix design menggunakan campuran aspal berongga karena hanya menggunakan sedikit agregat kasar. Itu contohnya. Jadi hipotesa yang bisa dibangun pada latar belakang itu kemudian ditarik ke dalam rencana penelitian yang Bapak Ibu ingin lakukan. Seperti itu.
Jadi ini hanya sekedar teori saja, nanti Bapak Ibu tidak usah khawatir, kita akan praktekkan nantinya ya. Populasi dan sampel, bagian ini bisa disebut juga sebagai subjek penelitian atau partisipan. Peneliti perlu menjelaskan siapa saja partisipan dalam penelitian ini dan bagaimana cara mendapatkannya. Populasi. Populasi merupakan keseluruhan objek yang berada pada suatu wilayah dan memenuhi syarat-syarat tertentu yang berkaitan dengan masalah penelitian. Contohnya yang ingin kita ambil sebagai populasi itu, misalnya saya ingin mewawancarai pengguna ruas jalan, boleh misalnya pengguna BPJS contohnya ya, pengguna BPJS. Itu populasi ya. Kita bawa di satu wilayah desa misalnya. Itu populasi. Kemudian bagaimana populasi itu tadi telah disebutkan bahwa keseluruhan objek ya, keseluruhan jumlah objek. Kemudian bagaimana kita menentukan jumlah sampel? Boleh kita menggunakan beberapa rumus ya. Jadi misalnya untuk memperoleh sampel itu, untuk memperoleh data dari penelitian Bapak Ibu, kalau kasusnya yang seperti tadi itu tentu dilakukan dengan wawancara atau kuesioner. Nah, bagaimana cara menentukan berapa banyak kuesioner atau wawancara yang dilakukan? Nah, kalau kita berbicara mengenai berapa banyak sampel yang akan dilakukan, itu berbicara mengenai berapa bagian terkecil dari populasi yang tadi, ya kan? Kalau kita berbicara mengenai sampel. Apabila subjeknya atau populasinya kurang dari 100, lebih baik diambil semua sehingga penelitiannya lebih akurat. Tapi ketika lebih dari 100, maka boleh kita menggunakan suatu rumus untuk lebih mempersempit atau menarik, lebih mengerucut lagi bahwa sampelnya hanya sekian. Contohnya bisa kita gunakan rumus yang seperti ini. Ini kalau misalnya kita mau menggunakan wawancara atau kuesioner ya. Dalam rumus ini sudah ada poin tentang jumlah sampel, jumlah populasi, dan presisi yang ditetapkan. Kita angkat satu contoh sederhana. Jadi ini rumus Rovin ya, ditulis kembali oleh Ridwan pada tahun 2005. N tadi itu adalah sampel, jadi N adalah yang mau dicari, berapa sampel yang akan dibuat atau diwawancarai, berapa orang yang akan diwawancarai, atau berapa orang yang ingin diedarkan kuesioner itu, yang mengisi kuesioner. Kemudian N besar adalah populasi, D adalah presisi, misalnya tingkat kesalahan yang dikehendaki, misalnya dalam contoh ini adalah 5% atau 0,05. Setelah dimasukkan di dalam rumus, maka contoh populasinya 125. Berarti data orang yang harus dilakukan wawancara itu sampelnya cukup 95 orang saja. Seperti itu. Jadi dianggap 95 ini sudah mewakili 125 jumlah populasi yang tadi. Jelas Bapak Ibu? Suara saya masih kedengaran jelas? Halo? Jelas Bu, jelas. Ya, saya lanjut ya. Jelas Bu, jelas. Lanjut Bu. Boleh, lanjut, oke. Metode, kemudian lanjut ke metode pengumpulan data. Metode penelitian harus menjawab rumusan masalah. Jadi misalnya rumusan masalahnya yang pertama, bagaimana nilai karakteristik marsal. Maka pada metode harus menjelaskan metode apa yang dilakukan untuk mengetahui nilai karakteristik marsal. Contohnya, metode penelitian pertama, untuk mengetahui nilai karakteristik marsal, maka harus dilakukan uji atau tes marsal, pengujian marsal, dengan cara bla 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 seperti ini, dan selengkapnya. Yang kedua, pada rumusan masalah, bagaimana nilai kehilangan berat, atau berapa nilai kehilangan berat pada campuran aspal. Maaf Bapak Ibu ya, saya banyak memberikan contoh tentang material, karena basic keilmuan saya itu lebih ke material. Tapi mudah-mudahan bisa maksud yang ingin disampaikan bisa tersampaikan.
contoh peneliti atau penulis harus memilih metode yang paling relevan dengan penelitian yang dilakukan. Jadi metode yang dilakukan juga bisa kita cari referensi-referensi dari jurnal sebelumnya ya. Contoh dari metode pengumpulan data, observasi, kuesioner, wawancara, uji tes di laboratorium. Seperti tadi. Kemudian, analisis data dan penulisan laporan. Di sini masuk validasi data, misalnya analisis regresi sederhana yang digunakan atau pengujian laboratorium yang tadi saya sebutkan, uji tes Marshall, uji Cantabro, kuat tekan, kuat tarik, dan lain sebagainya. Jadi penulisan laporan atau penulisan proposal itu disesuaikan dengan panduan penulisan yang dilakukan sesuai dengan panduan yang ada pada prodinya masing-masing, skripsi, tesis, ataupun disertasi. Oke, kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Ada yang mau ditanyakan? Jelas? Mungkin dulu, Bu. Ya, silakan Pak Arwan. Iya, Bu. Jadi kita kan sudah masuk di beberapa pembahasan kerangka tadi, Bu. Jadi terkait tentang bagaimana permasalahan dan kemudian nanti bagaimana menjawab permasalahan itu. Dan juga digarisbawahi bahwa pengembangan dari penelitian tersebut, pembuatan penelitian tersebut jangan terlalu luas dari tujuan kita nanti untuk tesisnya. Cuman Bu, umpamanya seperti saya ambil sampel lain, umpamanya yang pendekatan seperti rencana tesis yang saya mau ambil terkait masalah kebencanaan. Kan di situ Bu, selain dia akan membahas tentang mitigasi, kemudian bagaimana mitigasi ini bisa diterapkan di masyarakat dan juga di bandara tersebut, Bandara Tanpa Padang, tapi ada juga di dalamnya akan membuat sebuah fasilitas untuk melakukan seperti tanggul, seperti bangunan-bangunan yang mencegah kerusakan lingkungan dan kerusakan hunian masyarakat di sekitar situ. Itu Bu yang saya maksud. Itu kan ada dua objek yang menjadi permasalahannya. Jadi memang Bu, kalau seumpamanya saya angkat itu, maka yang saya takutkan kalau meluasnya itu Bu, saya harus bahas dulu bagaimana tentang mitigasinya, kemudian saya bahas lagi bagaimana membuat tanggulnya, bagaimana pendekatan hitungan struktur dan segala macam. Apakah saya harus masuk sampai ke situ Bu ya, kalau untuk mengolah nantinya, begitu Bu? Baik. Jadi Bapak Ibu, luas dan sempitnya penelitian Bapak Ibu yang tentukan sendiri. Kemudian yang saya maksudkan tadi kemampuan itu sebenarnya banyak ya, luas. Kemampuan materi, kemampuan waktu, jadi itu semua mencakup Pak Arwan. Jadi kalau sekiranya dananya Bapak cukup untuk melakukan membahas tentang infrastrukturnya tadi, silakan. Kemudian yang kedua lagi yang perlu dipikirkan, apakah waktu Bapak sampai bisa menyelesaikan penelitian itu, apakah cukup dengan beberapa kira-kira 1 tahun? Apakah cukup? Jadi itu semua yang bisa dijadikan pertimbangan. Jadi itu tadi, skop atau batasan penelitian Bapak Ibu, Bapak yang tentukan sendiri, tentu mempertimbangkan hal-hal yang tadi, yang saya maksudkan. Kalau misalnya berat kan, apakah memungkinkan dilakukan pemodelan dalam skala laboratorium atau seperti apa Pak Arwan? Kan boleh seperti itu juga, tapi jika itu berat, dari segi materi dan waktu, tidak usah sampai sejauh itu, tidak usah. Cukup kita di mitigasinya saja, tidak usah sampai pemodelan infrastrukturnya dan segala macam. Kalaupun tetap ingin tertarik, boleh nanti dimasukkan di saran saja. Boleh dimasukkan di saran bahwa penelitian ini masih membutuhkan
penelitian lanjutan berupa pemodelan infrastruktur bla 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 bla. Boleh seperti itu. Oke, Pak Arwan, sudah terjawab? Lagi, Bu. Ya. Jadi kan tadi Ibu mengatakan bahwa kita akan kita sendiri yang nantinya akan mengarahkan atau menentukan bagaimana luasan pembahasan kita dalam suatu penelitian. Tapi Bu, kadang Bu, mungkin ini Bu, pengalaman waktu S1 Bu ya. Kadang-kadang kita menganggap bahwa judul yang kita angkat ini kita sudah bisa mengetahui bagaimana pembahasannya, jangkauan kita sudah bisa jangkau. Ternyata pada saat kita melakukan bimbingan ataukah melalui dalam bimbingan dan asistensi pada saat membuat skripsi, itu ternyata pengembangannya di luar dari perkiraan kita. Dari pembimbing ternyata menggambarkan, wah ternyata luas sekali ternyata permasalahan yang kita angkat ini. Kadang-kadang begitu Bu. Jadi memang ya barangkali Bu, yang poinnya di sini salah satunya ya, mungkin Ibu bisa tambahkan juga nanti, poinnya adalah bagaimana komunikasi dengan pembimbing dan atau penguji yang nanti kita hadapi. Barangkali begitu ya Bu, kuncinya, atau siapa tahu ada tambahan. Oke, jadi betul Pak Arwan. Jadi kami berlima di Prodi Embril ini sudah sangat sering, bahkan sudah mateng diobrak sana sini, ke sana kemari tentang pembimbingan itu tadi. Karena pembimbing itu sangat menentukan juga cepat dan lambatnya penyelesaian penulisan daripada mahasiswa. Dan kami sudah sangat merasakan itu, Pak Arwan. Makanya pada program studi Embril itu kami sudah berkomitmen bahwa mungkin sebagian besar juga di Unifa ya, tapi saya tarik lebih mengecil lagi ke skala Embril. Kami sudah kan biasa, terkadang juga mungkin Bapak Ibu pernah alami pada saat S1, kadang tidak sesuai kemauan pembimbing 1 dengan pembimbing 2. Nah ini juga banyak terjadi kan. Jadi kami memang sudah batasi Pak. Jadi pembimbing 1 itu satu pembimbing khusus untuk membantu mahasiswa dari segi konten penelitian ya. Pembimbing yang kedua boleh membantu hanya sekedar memberikan masukan. Tidak boleh mengganggu gugat konten isi penelitian, karena yang pembimbing kedua ini lebih fokus ke penulisan saja. Tapi tetap bisa memberikan saran dan masukan. Entah itu dia pembimbing 1 berfungsi sebagai pembimbing utama, entah itu pembimbing 2 yang berfungsi sebagai pembimbing utama. Itu tadi Pak Arwan. Kemudian pada saat melakukan pembimbingan maupun ujian proposal, kami selaku pembimbing pembimbing tesis maupun selaku penguji hanya memberikan saran dan masukan. Dan semuanya itu akan dikembalikan ke mahasiswa. Karena tentu yang bisa menakar kemampuan penelitian itu tentu dikembalikan, hanya peneliti yang mengetahui kan. Jadi pembimbing dan penguji hanya memberikan masukan dan saran. Adapun perubahan-perubahan nanti proposal yang akan Bapak Ibu tuliskan itu tidak akan merubah konten atau inti daripada maksud penelitian Bapak Ibu. Tidak akan merubah. Hanya bahkan mungkin masukan-masukan yang kami berikan bahkan akan semakin mempermudah atau memperkecil skop penelitian yang Bapak Ibu rencanakan seperti itu. Jadi aman, tenang saja Pak Arwan, insya Allah. Tidak ada masalah kalau soal itu. Ya, yang lain ada mau ditanyakan? Saya Bu. Ya, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nasib. Bu, ini yang terkait soal judul yang saya ajukan minggu lalu Bu, yang belum sempat saya sampaikan bahwa maksud pengambilan judul evaluasi itu memang kan kondisinya memang sudah ada. Cuman kenapa saya ambil evaluasi? Karena kita mau melihat apakah instalasi IPAL itu butuh perlakuan tambahan atau seperti apa. Apakah misalkan IPAL yang sudah ada ini memang belum sesuai dengan standar baku mutunya Bu, sehingga butuh
dibuatkan apalagi namanya, itu yang kemudian mau saya evaluasi, kemudian rekomendasinya nanti apakah bak IPAL-nya itu butuh penambahan bangunan bak untuk misalkan bak sterilisasi sebelum dibuang ke lingkungan, seperti itu maksudnya saya, Bu. Iya. Kemudian untuk metodologinya kan nanti masuk di uji lab, Bu. Jadi nanti akan yang diuji itu bagaimana kualitas air limbah sebelum pas masuk dengan limbah keluarnya, seperti itu, Bu. Ada syarat, Bu. Baik, saya tangkap maksudnya Pak Sarir, saya tangkap. Hanya pada saat menuliskan latar belakang itu sudah ada masalah yang muncul di situ. Sudah ada permasalahan yang muncul, makanya saya selalu tanyakan permasalahan apa yang ada pada kondisi sekarang, karena kan judulnya evaluasi. Evaluasi itu berarti sudah kita mengoreksi proses yang selama ini sudah berlangsung. Jadi itu nanti yang dituangkan dalam latar belakang bahwa kondisi existingnya seperti ini, ada kendala dan ada permasalahan sehingga saya berniat melakukan penelitian untuk melakukan evaluasi proses yang selama ini berlangsung. Jadi di latar belakang sudah ada gambaran seperti itu. Oh, gambaran kondisi existing. Ya, gambarannya karena kita bercerita di latar belakang sudah ada cerita yang mengantar. Maka sebelum melakukan penelitian sebenarnya sudah harus ada observasi awal ya. Harus ada observasi awal atau penelitian-penelitian kecil yang dilakukan terkait dengan rencana penelitian yang akan Bapak Ibu lakukan. Seperti itu. Karena kalau tidak ada masalah, nggak usah lakukan penelitian di yang itu tadi. Ya, karena sulit kita bercerita. Atau kalau mau lebih ininya lagi, nggak usah evaluasi. Kalau memang nanti bisa atau kaji dulu ganti, Bu. Boleh. Mungkin dianalisis saja prosedur pengelolaan air limbah, Bu. Air limbah ya, boleh judulnya kembali yang diramu, boleh nanti bisa diulangi tadi, Bu, analisis. Boleh dianalisis prosedur pengelolaan limbah air limbah ya. Prosedur pengelolaan. Boleh seperti itu. Oh iya. Iya, oke, Bu. Ya, masih ada yang dievaluasi latar belakang. Yang lain silakan. Ibu, saya coba, Bu. Iya, Bu Jara, silakan. Oke, baik Ibu. Mungkin di sini, Bu, akan saya tanyakan dalam pemilihan sampel. Jadi tadi disampaikan bahwa kalau misalkan sampelnya itu sebanyak 100 sampel, berarti kita menggunakan semua. Kalau misalkan dia lebih dari 100 sampel, berarti yang digunakan menggunakan rumus yang tadi oleh rumus Slovin. Ya. Yang saya tanyakan Ibu, nilai D-nya di sini, yang nilai D dari rumus yang tadi, itu kan ada nilai presisi. Nilai presisi di sini kan 5%. Apakah itu nilai konstanta atau sudah ketentuan Ibu, nggak dirubah-rubah lagi itu? Itu tergantung dari peneliti, Bu. Tergantung kita. Apa nilai kesalahan yang mau kita ini kan. Oh, berarti nilai 5% tetap dirubah. Alhamdulillah sama sekali. Kayak gitu. Ya, ditentukan. Ya, Pak Arsad, silakan, selamat bergabung kembali, Pak Arsad. Iya. Maaf, Bu. Iya. Dimaklumi, Pak, dimaklumi. Ya, seperti itu, Bu Jora. Jadi bukan koefisien tetap ya, bukan konstanta tetap. Bisa berubah. Oh, gitu. Terus bagaimana cara melihatnya, Ibu? Melihat perubahannya itu kita menggunakan tabel yang adakah atau mengambil di mana? Kalau misalkan dia bukan konstanta, contoh misalkan nih, kita menggunakan standar presisinya itu misalkan 7%, misal contoh saja. Bagaimana cara melihatnya 7% itu? Atau ada standar-standar yang digunakan ataukah melihat dari jumlah sampel? Nah, itu tadi. Takutnya saya, nanti kalau misalkan di lapangan, jumlah sampel saya lebih dari 100. Ya. Gitu. Jadi kembali lagi kita melihat ke referensi, Bu Johra. Itulah itu hanya gambaran, satu contoh tadi yang saya berikan. Jadi metode dan teknisnya itu bisa kita rujuk kembali dari referensi yang kita lihat. Mencari referensi yang paling relevan. Makanya tadi saya katakan dari awal bahwa referensi itu juga berfungsi sebagai panduan kita.
memandu kita untuk melakukan penelitian, baik dari segi kontennya maupun dalam segi penulisannya, maupun pengolahan datanya, seperti itu. Oh iya, baik Ibu, terima kasih. Oke, masih ada lagi? Cukup? Kalau sudah cukup, saya akan melangkah ke penggunaan manajemen referensi. Ya, boleh saya mulai Bapak Ibu? Jadi, penggunaan manajemen referensi kan selama ini kita masih sangat akrab, masih sangat familiar menggunakan, menuliskan daftar pustaka itu manajemen referensi manual, ya, manual atau kita copy paste, ya, itu yang selama ini kebanyakan kita gunakan. Menuliskan daftar pustaka secara manual, judul buku, judul jurnal, nama penulisnya, tahunnya, penerbitnya siapa, ya kan? Seperti itu. Kita coba buka. Ini ya, mana contoh daftar pustaka. Kelihatan screen yang saya share? Bapak Ibu kelihatan tidak? Iya, Kelihatan. Kelihatan ya. Saya pelan-pelan menyampaikan materi ini. Jadi ini yang saya maksud tadi. Jadi selama ini kita menulis daftar pustaka itu secara manual. Jadi tulis nama pengarangnya, tahunnya, judul bukunya, penerbitnya, ya kan? Atau sudah ada yang mungkin pernah menggunakan manajemen referensi? Lebih bagus lagi kalau misalnya sudah ada yang pernah gunakan, Bapak Ibu. Ada yang pernah gunakan? Halo, saya butuh jawaban Bapak Ibu. Halo, halo. Iya, belum Bu, belum pernah. Iya, kadang Bapak Ibu menjawab tapi mic-nya di off kan ya, jadi saya tidak kedengaran. Ya oke. Jadi kan ada tugas minggu lalu yang saya berikan. Nah, kalau dikerjakan itu bapak-bapak dan ibu-ibu sudah bisa menggunakan manajemen referensi yang ini. Jadi saya contohkan ya. Kita buka Word dulu. Misalnya, judulnya tadi Syahrir ya. Analisis prosedur penggunaan air. Pengelolaan, Bu. Pengelolaan. Air limbah. Air limbah rumah sakit. Awal terus. Siapa yang di bandara itu? Oke, analisis prosedur penggunaan air limbah rumah sakit. Ya, ini contohnya saja. Jadi di latar belakang itu, pada saat Bapak Ibu menyusun latar belakang itu harus kebanyakan bercerita sendiri ya. Kenapa? Karena saya ingatkan bahwa
ujung-ujungnya nanti ini proposal yang Bapak Ibu tulis itu akan dicek plagiasinya. Kalau di S2 itu maksimal 30%. Itu menandakan bahwa kita harus banyak berkreasi, menuliskan, mengolah kembali referensi yang kita baca, kemudian dituangkan ke dalam gaya bahasa kita sendiri, tetapi tidak mengubah maksud dan tujuan dari referensi yang kita baca atau dijadikan rujukan tadi ya. Maka akan sangat banyak muncul jurnal-jurnal ya. Saya coba download satu. Yang pertama-tama harus Ibu lakukan terlebih dahulu yaitu mendownload aplikasi Mendeley. Awal pertemuan saya sudah pernah perkenalkan. Ada yang sudah download mungkin? Saya Bu. Sudah belajar sedikit juga. Ya, Sudah bisa. Bu Johra, mantap. Yang lainnya harus tidak bisa Ki lakukan manajemen referensi bantuan aplikasi ini kalau kita tidak download ya, tidak bisa Ki. Tidak bisa Ki baku WA sama teman tak kalau tidak ada aplikasi WA tak, WhatsApp tak, tidak bisa Ki. Jadi itu syarat-syarat yang paling utama. Nah, indikasinya kalau sudah ada di laptop aplikasi Mendeley, maka indikasinya itu atau tanda-tandanya akan muncul seperti ini. Kalau Bapak Ibu lihat ini yang saya share, lihat, kelihatan? Lihat Bu. Ini akan muncul insert or edit citation. Akan muncul seperti ini kalau sudah mendownload Ki. Jadi kalau jangan cari di Word tampilan seperti ini kalau belum Ki memang download Mendeley. Dek. Oh, belum muncul tampilan Word, Bu. Ya kalau masih tampilan Google ini. Word-nya belum muncul. Belum muncul. Belum ya? Masih tampilan Google, Bu. Ini. Sudah muncul? Sudah. Jadi indikasi atau tanda-tanda bahwa Bapak Ibu sudah mendownload Mendeley, pada Word Bapak Ibu akan muncul seperti ini. Ada insert or edit citation, ada insert bibliografi, ada open Mendeley, sudah ada seperti ini. Jadi jam kita tanya Kak Di, Bapak Ibu jam siapa tahu ada yang chat Kak Ibu, bagaimana saya tidak muncul ini itu berarti Bapak Ibu belum mendownload Mendeley ya. Ini tandanya seperti ini Mendeley, ini yang M merah. Oke, sampai di sini jelas? Oke. Nah, selanjutnya pada saat menulis itu, contohnya menulis latar belakang, kan ada beberapa metode kan, ada yang berbentuk piramida terbalik, itu artinya dari membahas yang luas dulu Indonesia. Jadi bagaimana sih kondisi pengelolaan air limbah di Indonesia, gambaran air limbah rumah sakit yang ada di Indonesia seperti apa, Sarir ya. Kemudian ditarik ke skop yang lebih kecil lagi, Makassar, kemudian Awal Bros, seperti itu. Rumah sakit yang ada di Makassar ada bla 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 bla, bagaimana kondisi air limbahnya, kemudian akhirnya kita tarik ke skop yang paling kecil yaitu Rumah Sakit Awal Bros. Oke, saya pelan-pelan sampaikan Bapak Ibu, semoga bisa dipahami. Nah, bagaimana penggunaan Mendeley yang tadi? Tadi saya sudah berikan contoh, ini sudah ada yang saya upload tadi ya.
Sudah ada yang saya upload tadi. Ini ya. Kelihatan? Ya, kelihatan, Bu. Di jurnal yang saya download tadi. Jadi ini hanya contoh saja ya. Analisis efektivitas instalasi pengolahan air limbah dan penilaian masyarakat terhadap pengolahan limbah cair rumah sakit umum. Nah, kemudian bagaimana kalau contohnya saya ambil simpulannya. Saya copy, kemudian saya pindahkan ke Word yang tadi. Nah, ini bisa dijadikan hipotesa awal ya. Pengelola rumah sakit umum Wesset Yohanes Kupang berkomitmen penuh dalam mewujudkan salah satu misinya, yaitu peduli terhadap lingkungan dengan menyelenggarakan. Jadi bisa kita menulis bahwa, jadi Bapak Ibu saya ingatkan kembali bahwa jangan di copy paste, menulis itu jangan di copy paste. Karena kalau di copy paste itu sudah pasti 100% terbaca plagiasi. Sudah terbaca plagiat kalau di copy paste. Maka caranya bisa membaca secara keseluruhan bahwa pengelola rumah sakit umum bla 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 mempunyai komitmen dalam mewujudkan salah satu misinya, yaitu peduli terhadap lingkungan dengan menyelenggarakan pengelolaan limbah padat cair. Jadi bisa dituliskan kembali bahwa beberapa atau fenomena pengelolaan limbah rumah sakit sekarang ini telah diupayakan hal tersebut dibuktikan dengan salah satu komitmen dari. Nah, di sini gunanya penggunaan Mendeley yang tadi. Jadi saya buka dulu. Saya mau buka Mendeley saya dulu. Nah, ini saya sudah masuk di Mendeley ya. Ini Mendeley saya. Oke, bagaimana cara menggunakannya? Jadi pertama-tama kita harus memunculkan di desktop full Mendeley. Oke? Yang pertama. Kemudian kita buka di desktop kita juga, tetap di desktop, tapi di minimize ya, diperkecil. Oke, jadi yang tampil di desktop kita ada dua. Ada Mendeley dan ada yang tampil di desktop kita ada Mendeley dan ada unduhan ini. Tempatnya tadi tersimpan unduhan yang kita download jurnalnya, oke? Ini. Tapi saya minimize ya yang ini. Saya kecilkan ini karena yang harus tampil lebar itu tadi yang Mendeley itu. Oke, sampai di sini paham? Iya. Dan caranya bagaimana memasukkan jurnal yang kita download tadi ke dalam Mendeley, sisa ditarik saja. Ini ditarik. Saya munculkan dulu Mendeley saya. Kemudian ini. Kelihatan Bapak Ibu? Yang tampil di layar Bapak Ibu apa?
Yang background unduhan. Maka ini kita tarik ke, nah ini, kita lihat kan, Bapak Ibu lihat, ditarik, Lihat Bu. tarik masuk ke Mendeley. Tapi saya tidak tahu caranya, bagaimana cara menampilkan Mendeley dengan yang unduhan ini, makanya saya tampilkan saja yang unduhannya, saya pelan-pelan, ini yang unduhan tadi ditarik, masuk ke, bagaimana cara seperti ini, sudah pasti Bapak Ibu sudah sering gunakan untuk memindahkan file ya, untuk memindahkan file atau folder. Iya. Ditarik saja. Minimize saja, Bu. Ya. Ditarik masuk ke dalam tadi. Maka di Mendeley ini sudah masuk tadi jurnal yang kita download, tadi jurnalnya apa? Analisis efektivitas. Oh, ini tadi. Sudah muncul kan? Ini. Greg. Fernandes. Kelihatan tidak? Kelihatan. Ini tadi saya tarik. Oke. Greg. Jadi harus diingat. Mau ingat judulnya boleh, mau ingat penulisnya boleh. Greg atau effectiveness boleh. Nah, saya kembali lagi ke Word yang saya buka tadi. Pengelolaan atau upaya. Jadi ini contoh saja ya. Contoh Bapak bisa merangkai lebih bagus lagi. Sekarang ini telah diupayakan hal tersebut. Nah, caranya ini diminimize kembali yang Word-nya, baru pilih insert. Tadi Greg ya, Greg. Nah, ini muncul sendiri kan, Greg, diklik, oke. Maka di Word-nya akan muncul sendiri seperti ini. Kelihatan Bapak Ibu? Kelihatan ini Kelihatan. ini saya tidak tulis. Kelihatan. Kelihatan. Iya. Ini Mendeley yang membantu saya tadi menulis ini. Iya. Kemudian bagaimana cara supaya muncul di daftar pustaka? Daftar pustaka. Silakan Bapak Ibu klik insert bibliografi. Insert bibliografi pada ini kelihatan saya. Masih di sini kita nggak tahu. Insert bibliografi. Nah, muncul kan? Maka Bapak Ibu tidak perlu lagi menulis manual judulnya, tahunnya, halamannya, dan sebagainya. Kelihatan? Saya ulangi kembali. Saya ulangi kembali ya, saya hapus. Untuk membuat daftar pustaka, silakan Bapak Ibu klik insert bibliografi. Tadeng, simsalabim. Dan seperti itu sampai habis, sampai seterusnya. Seperti itu. Mudah kan? Tidak menulis manual. Bapak-bapak bagaimana? Sudah di... Empang. Ibu izin coba. Kalau saya sih Bu belajar Mendeley-nya itu memang sama mungkin hasilnya terakhir, tetapi caranya berbeda. Ya, saya baru step pertama ini Bu Jore, masih ada lagi. Sabar, Oh, iya. mungkin yang Ibu Jore tanyakan mungkin ada pada penjelasan selanjutnya. Sampai di sini mengerti? Oke, sip. Mengerti, bisa. Oke, Bisa Bu, udah. Oke, selanjutnya bagaimana kalau
Bagaimana jika artikel yang Bapak Ibu ingin masukkan ke dalam daftar pustaka itu tidak bisa di-download? Ya, tidak bisa di-download. Maka fasilitas Mendeley sudah menyediakan ini untuk kita memasukkan ke dalam Mendeley secara manual. Ini sebelah kiri, kursor sebelah kiri, add entry manually. Sudah ada ya? Oke, kita coba. Ini ada pilihan yang artikel yang Bapak Ibu ingin masukkan itu berupa jurnal, buku, newspaper artikel, report, laporan, atau tesis. Jadi banyak ya, banyak di sini. Film dan lain sebagainya. Kita coba pilih jurnal artikel. Judulnya apa? Saya buka jurnal satu lagi dulu ya. Masih kelihatan Mendeley-nya? Kelihatan, Bu. Ya, silakan. Ya, kelihatan. Judul buku, judul jurnal, atau sebagainya. Autornya, penulisnya, Maria Bunta. Jadi last name baru first name ya. Jadi kalau nama saya Sri Gusti, maka yang ditulis Gusti dulu baru Sri. Ya. Oke, baru pilih di bawahnya institution organization. Klik di bawahnya. Jurnal, nama jurnalnya apa? Tahunnya 2019. Volume misalnya volume 1 dan lain sebagainya. URL-nya juga boleh ditambahkan. Jadi ini sebenarnya sangat mudah diskusi soal ini kalau offline-nya, tapi kondisi yang tidak memungkinkan. Oke, setelah data-datanya diisi, kita save. Ini akan muncul Bunta Maria analisis bla bla bla. Oke? Caranya seperti tadi. Kalau ingin dimasukkan kembali ke Word, maka saya akan menuliskan lagi menurut Maria Bunta. Klik oke. Akan muncul menurut Bunta bla 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 bla, dan secara otomatis di daftar pustakanya juga sudah muncul ya secara otomatis. Ini. Izin, Bu. Secara otomatis sudah muncul juga di daftar pustaka. Nah, ini di daftar pustaka juga sudah otomatis tersusun sesuai dengan abjad. Ini B di atas, baru G yang di bawah. Ya, silakan kalau ada mau ditanyakan. Bisa diulangi tadi, Bu, yang cara panggilnya yang menurut Bunta. Cara Tidak panggilnya. kelihatan, tidak kelihatan tadi kursornya. Oke. Saya ulangi kembali, saya hapus dulu ya ini. Menurut, kita klik referensi. Tapi saya minimize ya, di-minimize karena dua-duanya harus tampil. Insert ini, insert or edit citation. Oke?
Kelihatan? Klik. Tulis Bunta. Klik. Oke. Oke? Jelas? Ya, siap. Kemudian, jenis huruf yang digunakan juga kita bisa pilih di sini. Kita bisa pilih di Harvard kah, ini banyak sekali jenis hurufnya. Tapi kalau saya lebih senangnya pakai yang Harvard. Nah, ini bisa. Ini tetap bisa diedit ya penulisannya, mau gunakan huruf besar kah, huruf kecil ke besar. Oke, kelihatan? Bagaimana Bapak-Bapak? Sudah bisa? Belum bisa, Bu. Maksudnya baru mau dipelajari, Bu. Ya, ini saya rekam, saya recordnya, nanti saya share. Minggu lalu janji saya untuk men-share itu saya tidak bisa tepati karena terpotong-potong tiap 40 menit, kemudian saya susah menyatukannya karena terlalu besar muatannya. Nah, kalau satu kali seperti ini, walaupun besar, insya Allah saya masih bisa share nanti lewat link YouTube-nya. Oke, sudah jelas Bapak Ibu? Jelas? Insya Allah jelas, Bu. Insya Allah jelas. Cara seperti ini sangat membantu sekali, apalagi kalau Bapak Ibu menulis tesis, menulis buku, itu sangat membantu sekali. Saya pribadi sangat terbantu dengan aplikasi ini, Mendeley. Sebenarnya bukan hanya Mendeley, ada EndNote, ada beberapa macam sih, tapi perbedaannya dari segi ruang penyimpanannya itu lebih besar Mendeley yang digunakan. Oke, kalau sudah paham, ada yang mau ditanyakan lagi? Jadi kalau kita kerja tugas tak nanti ini, tugas pertamanya sudah bisa Bapak Ibu gunakan yang manajemen referensi yang tadi. Gampang kok. Kalau tersendat lagi, silakan klik linknya, nanti ditonton kembali. Bagaimana Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan? Sudah jelas? Itu Bu yang masalah tugas berapa lembar Bu? Apakah tugas saya latar belakang, Di? Menyusun latar belakang ya? Ya latar belakang saja kemarin Bu disuruh. 1, 2, paling banyak 3 halaman lah kalau latar belakang. Oh iya. Baru jurnalnya Bu? Jurnalnya tetap harus download minimal 10 ya. Karena yang pertama digunakan nanti di latar belakang, kemudian kita akan gunakan juga pada saat membuat studi literatur. Oh, berarti tidak mesti termuat semua di latar belakang itu yang 10 jurnal. Kan minggu lalu saya sudah jelaskan, di latar belakang itu tidak harus termuat semua 10 jurnal atau 20 jurnal. Tetapi itu akan kita tetap simpan karena akan tetap digunakan nanti pada saat menyusun studi literatur. Baru bagaimana cara yang dikumpul? Di Hive saya sudah buka kolom. Oh iya iya. Lupa ya, lupa. Kayak selingkungan. Oh iya. Iya. Kemudian kalau sudah tidak ada pertanyaan, saya ingatkan bagi yang mungkin tadi mengalami kendala di jaringan atau baru bergabung, boleh nanti menyimak kembali video ini yang akan saya share di Hiles dan di WA group. Kenapa saya selalu mengutamakan penggunaan Hiles? Karena pemantauan proses pembelajaran itu kita dipantau lewat aplikasi Hiles itu tadi. Oke, Bapak Ibu, sudah jelas? Izin Bu, sedikit. Iya, silakan.
Bu, kalau yang tugas latar belakang itu aja yang dikerja. Misalnya kan bab 1 pendahuluan latar belakangnya itu aja. Iya, latar belakang mau dulu kita kerja. Jadi nanti itu anunya Bu, kayak daftar pustakanya dilampirkan tuh. Iya. Enggak judul. Dilampirkan di Karena sudah otomatis yang, kalau kita gunakan Mendeley sudah otomatis akan tampil itu tadi daftar pustakanya. Ya. Kalau yang ada di Makassar, boleh merapat ke Unifa. Nanti kita sharing sama-sama, belajar sama-sama. Ya. Mau belajar penyusunan latar belakang sampai ke Mendeley manajemen referensi juga boleh. Ya, Pak Sarir, Racer boleh merapat di. Yang lain juga ayo. berarti di kampung. Oke, kalau mungkin sudah tidak ada pertanyaan, saya izin mengakhiri sesi pertemuan ketiga ini mata kuliah metode penelitian. Terima kasih atas kesempatan Bapak Ibu selama kurang lebih 1 jam lebih ya menyimak materi ini. Semoga bermanfaat, digunakan untuk penyusunan tugasnya maupun untuk tugas-tugas di kantor ataupun penulisan-penulisan yang lainnya. Oke, terima kasih sekali lagi. Billahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu.